Konsep dasar hukum waris BW dan perbandingan hukum waris adat dan hukum waris Islam dalam KHI. Anggota kelompok Akbar Maulana Munawwaroh Yuanda Zainub Hafsah Putri Nur Aziza. Pengertian hukum waris BW. Hukum waris atau pewarisan menurut hukum waris barat atau yang sesuai dengan KUH Perdata diatur di dalam buku 2 mengenai jumlah pasal yang mengatur berjumlah 300 pasal yang dimulai dari pasal 830 hingga pasal 1130 KUH Perdata. Namun dalam pasal KUH Perdata tidak ditemukan arti atau pengertian mengenai hukum waris, tetapi hanya terdapat konsep-konsep mengenai pewarisan, orang yang berhak dan yang tak berhak menerima warisan. Terjadinya proses pewarisan dapat dilihat dalam pasal 830 KUH Perdata yang menjelaskan mengenai pewarisan dapat dan bisa terjadi karena adanya kematian, sehingga hal tersebut dapat menjelaskan bahwa kematian dari seseorang merupakan poros syarat dari terjadinya proses pewarisan menurut KUH Perdata. Pewarisan dapat terjadi jika terpenuhinya 3 persyaratan di bawah ini. Adanya pihak yang telah meninggal dunia, adanya pihak baik satu atau lebih yang masih hidup dan menjadi ahli waris yang akan mendapatkan warisan harta dari seseorang yang meninggal dunia, dan adanya harta yang ditinggalkan oleh pihak yang telah meninggal dunia. Subjek hukum waris BW. 1. Pewaris. Pewaris dalam hukum waris barat menurut KUH Perdata adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki atau perempuan, yang juga meninggalkan harta kekayaan maupun hak-hak yang didapatkan serta kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, baik dengan menggunakan surat wasiat ataupun tidak. Dasar hukum ahli waris dapat mewarisi harta pewaris menurut hukum waris terdapat 2 cara, yaitu 1. Berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam undang-undang atau biasa disebut dengan ab istestato dan dilakukan penunjukan oleh pewaris menggunakan surat wasiat. Kedua, ahli waris KUH Perdata telah menetapkan bagian siapa saja ahli waris yang sah menurut undang-undang. Dalam hal ini, sebutan untuk ahli waris tersebut adalah ab intestato dan digolongkan berdasarkan hubungan darah menjadi sebagai berikut. Ada 4 golongan. Yang pertama, golongan pertama diatur di dalam pasal 852 KUH Perdata. Golongan kedua diatur di dalam pasal 854 dan pasal 855 KUH Perdata. Golongan ketiga telah diatur dalam pasal 853 KUH Perdata. Golongan keempat telah diatur pada pasal 848 ayat 1 KUH Perdata. Legitimiporti dalam KUH Perdata. Legitimiporti atau biasa disingkat dengan LP merupakan suatu bagian harta peninggalan yang menjadi keharusan untuk diberikan kepada ahli waris. Garis menurut ketentuan undang-undang terhadap siapa yang meninggal tidak dibolehkan untuk menetapkan sesuatu. Adapun bagian mutlak legitimiporti untuk ahli waris dalam garis ke bawah terdapat dalam pasal 914 KUH Perdata yang menyatakan A. Apabila pewaris hanya meninggalkan seorang anak sah, maka besar legitimiporti adalah 1/2 dari bagian menurut undang-undang. B. Apabila pewaris meninggalkan 2 orang anak sah, maka besar legitimiporti adalah 2/3 bagian menurut undang-undang bagi kedua anak sah tersebut. C. Apabila pewaris meninggalkan 3 orang anak sah atau lebih, maka besar legitimiporti adalah 3/4 dari bagian para ahli waris tersebut. Kemudian bagian waris dalam KUH Perdata. Golongan 1, masing-masing mendapatkan 1 bagian yang sama. Golongan 2, bapak, ibu, atau saudara pewaris mendapat bagian yang sama, tetapi bagian bapak dan ibu tidak dapat kurang dari 1/4 bagian dari seluruh harta waris. Golongan 3, 1/1 bagian diperuntukkan untuk sanak saudara menurut garis bapak, dan bagian 1/2 yang lain diperuntukkan untuk sanak saudara menurut garis ibu. Golongan 4, setengah dari garis bapak atau dari garis ibu jatuh kepada saudara sepupu apabila dalam bagian garis ibu sama sekali tak ada ahli waris hingga derajat ke-6, maka bagian ini jatuh kepada para ahli waris dari garis bapak. Ahli waris
yang tak patut menerima warisan dalam KUH Perdata. Pertama, ahli waris yang diputus oleh hakim karena dipidana, dipersalahkan membunuh atau setidaknya melakukan percobaan pembunuhan terhadap pewaris. Dua, ahli waris yang diputus oleh hakim karena dipidana, dipersalahkan memfitnah serta mengadukan pihak pewaris melakukan kejahatan pidana yang ancamannya pidana penjara selama 5 tahun atau lebih. Tiga, ahli waris yang dengan nyata melakukan kekerasan, menghalangi atau melakukan pencegahan terhadap pewaris guna membuat atau menarik kembali surat wasiat yang dibuat oleh pewaris. 4. Ahli waris yang melakukan penggelapan, memusnahkan, dan melakukan pemalsuan surat wasiat. Perbandingan hukum waris adat dan hukum waris Islam. Adapun perbandingan dari pengertian hukum waris adat dan hukum waris Islam, yaitu hukum waris adat tersendiri berisi norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang bersifat material maupun yang bersifat imaterial dari seseorang yang dapat diserahkan atau dipindahkan kepada keturunannya serta sekaligus mengatur mengenai saat, cara, dan prosesnya. Kemudian dari hukum waris Islam menurut Impres nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam dalam buku 2 ketentuan umum poin A menjabarkan yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur mengenai pemindahan hak pemilihan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Selanjutnya mengenai unsur hukum waris adat. Adapun unsur yang pertama yaitu unsur proses. Hal yang menyangkut proses pemindahan ataupun peralihan warisan sesuai adat sudah dapat dilakukan saat pemilik harta masih hidup. Proses tersebut akan terus berjalan hingga keturunannya memiliki keluarga-keluarga baru yang dapat berdiri sendiri, yang nantinya pada waktu mendapatkan giliran juga untuk melakukan penerusan proses waris tersebut kepada generasi yang berikutnya. Kemudian unsur yang kedua yaitu unsur benda-benda yang diwariskan, yang termasuk ke dalam harta kekayaan pewaris yang diwariskan dapat berupa benda berwujud yaitu material, atau benda tidak berwujud yaitu imaterial. Harta warisan material yang diwariskan ke generasi berikutnya dapat meliputi rumah, tanah, perhiasan, dan sebagainya. Sedangkan harta warisan yang bersifat imaterial dapat diwariskan kepada keturunan atau kerabat pewaris seperti halnya gelar atau jabatan adat. Kemudian unsur yang ketiga mengenai unsur generasi. Definisi mengenai hukum waris menyatakan bahwa proses pewarisan itu dapat berlangsung dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Dalam kesatuan ini, yang menjadi ahli waris merupakan seorang anak atau kerabat yang bersangkutan sesuai dengan sistem cara menarik garis keturunan. Kemudian unsur yang terakhir mengenai sistem kekerabatan dalam hukum waris adat. Sistem pewarisan mempunyai hubungan erat dengan sistem kekerabatan dan sistem perkawinan. Sistem kekerabatan atau sistem kekeluargaan dalam suatu pembagian waris harus memperhatikan sistem kekerabatan. Anggota kekerabatan yang dimaksud antara lain bapak, ibu, anak, cucu, kakak, adik, paman, bibi, kakek, nenek, dan seterusnya. Sistem kekerabatan dibedakan menjadi dua, yaitu patrilineal, sistem kekerabatan dari garis bapak, dan matrilineal, sistem kekerabatan dari garis ibu. Selanjutnya, sistem pewarisan dalam hukum adat. Di sini dibagi menjadi tiga, yaitu sistem pewarisan individu, sistem pewarisan kolektif, dan sistem pewarisan mayorat. Untuk sistem pewarisan individu memiliki ciri khas bahwa harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris itu akan terbagi-bagi kepemilikannya kepada ahli waris secara individu atau perorangan, sehingga masing-masing ahli waris memiliki hak yang sama atas harta peninggalan yang diperuntukkan untuknya. Kemudian
Sistem pewarisan kolektif memiliki ciri khas bahwa harta yang ditinggalkan oleh pewaris diwarisi oleh kelompok ahli waris dalam keadaan yang tidak terbagi, seolah menjadi satu kesatuan. Sehingga dalam pewarisan ini, harta yang ditinggalkan oleh pewaris bukanlah milik pribadi atau melainkan akan dimiliki secara bersamaan. Kemudian, sistem pewarisan mayorat memiliki ciri khas bahwa harta yang ditinggalkan oleh pewaris yang biasanya berbentuk pusaka tetap dijaga utuh dan tidak dapat dibagi-bagi kepada para ahli waris, namun dikuasai oleh salah satu anak tertua dari para ahli waris. Sebab-sebab munculnya hak warisan dalam Islam. Ada beberapa penyebab dalam hukum waris Islam terkait munculnya hak seseorang untuk mendapatkan warisan dari pewaris, yaitu adanya hubungan kekerabatan dan adanya hubungan perkawinan. Kedua hal tersebut akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah hubungan kekerabatan. Hubungan kekerabatan atau nasab ditentukan oleh adanya hubungan darah yang terjalin, dan adanya hubungan ini dapat diketahui pada saat adanya kelahiran. Dapat pula diketahui struktur kekerabatan yang tergolong ahli waris apabila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan untuk ahli waris. Yang kedua yaitu hubungan perkawinan. Hubungan perkawinan memiliki kaitan dengan hukum waris Islam. Hal ini harus diartikan sebagai hubungan perkawinan yang sah menurut agama Islam dan syariat Islam. Apabila suami meninggal dan meninggalkan seorang janda, maka janda tersebut termasuk ke dalam ahli warisnya. Demikian pula dengan sebaliknya, sehingga terdapat hubungan yang tercipta saat perkawinan disahkan. Ketiga yaitu memerdekakan hamba sahaya atau budak. Memerdekakan hamba sahaya dapat pula dikatakan sebagai menjalin perjanjian tolong-menolong. Pada era saat ini, hal ini sudah sangat jarang terjadi karena hapusnya perbudakan sendiri merupakan salah satu keberhasilan misi dari agama Islam, yaitu mengembalikan hak-hak hamba sahaya atau budak menjadi orang yang merdeka lahir maupun batin. Selanjutnya, sebab-sebab hilangnya hak warisan dalam Islam. Hal-hal yang menggugurkan hak ahli waris terhadap warisan dari pewaris yaitu sebagai berikut. Pertama yaitu perbudakan. Seorang yang memiliki status sebagai budak tidak mempunyai hak untuk melakukan pewarisan atau mendapatkan warisan, sekalipun dia dibudak oleh saudaranya, sebab segala sesuatu yang dimiliki budak adalah menjadi milik tuannya. Kedua yaitu perbedaan agama. Maksud dari perbedaan agama di sini adalah adanya perbedaan keyakinan yang dianut antara ahli waris dengan pewaris. Sebagaimana hadis Nabi yang telah disebutkan bahwa seorang muslim tidak dapat menerima atau mendapatkan warisan dari pihak atau orang yang bukan muslim. Ketiga yaitu pembunuhan. Tindakan pembunuhan dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris yang dibunuhnya, sebagaimana hadis Nabi bahwa pembunuhan dapat menggugurkan hak warisan. Keempat, yang terakhir yaitu murtad. Orang yang berpindah atau keluar dari agama Islam tidaklah berhak untuk mendapatkan harta warisan dari keluarganya yang beragama Islam. Begitu pula sebaliknya, orang yang beragama Islam tidak memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan dari keluarganya yang keluar dari agama Islam atau murtad. Baik, dari kami cukup sekian dan terima kasih. Indonesia negara hukum, harus taat dan patuh. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.